Hai teman-teman, Assalamualaikum. Balik lagi bersama Jawa Japan Channel dengan Tika. Di video kali ini aku bakal ngasih tahu kalian sesuatu tentang Jepang yang jarang banget kita ketahui. Apa tuh? Pertama-tama kemarin tuh di messenger aku dapat DM kan, kayak dia cerita masalah temennya di Jepang, dia lagi magang kan, terus ya gitu lah, karena pergaulan bebas akhirnya si cewek hamil, cuman dia nggak pengen ngelahirin anaknya tersebut, terus dia juga nggak pengen dibalikin ke Indonesia kan, akhirnya dia DM aku, Kak, kamu kan nikah sama orang Jepang, pasti kan tahu kalau masalah gugurin kandungan. Soalnya temenku lagi hamil, bilangnya gitu. Jadi aku dapat DM kayak gini, guys. Dapat DM kayak gini. Intinya dia mau tanya gimana bisa gugurin kandungan. Ya aku kan mana tahu, terus aku juga nggak ada pengalaman kayak gitu kan. Akhirnya aku coba search. Awalnya sih aku bukan maki-maki sih, ngomong ke dia, kamu bilangin sama temenmu cewek kan kalau emang dia mainin kayak gitu, ya harusnya dia tanggung jawab dong sama apa yang udah dia perbuat. Cuman ya apa, nasi udah jadi bubur sih ya, mau disesali mau gimana lagi kan nggak bisa. Cara satu-satunya ya bertanggung jawab, aku bilang kayak gitu. By the way, kali ini aku mau ngebahas tentang aborsi di Jepang. Pernah denger nggak sih tentang aborsi di Jepang? Jadi untuk aborsi di Jepang itu adalah legal yang dilakukan oleh sanfujinka, dan itu benar-benar dilakukan oleh ahlinya ya guys. Dan alasan kenapa sih aborsi di Jepang itu dilegalkan, jadi pemerintah Jepang itu melindungi kaum perempuan yang ibaratnya tidak siap mental untuk mengandung anak tersebut, untuk melahirkan anak tersebut. Terus dari beban mentalnya apa sih? Kan kalau orang Jepang kan biaya hidupnya kan tinggi. Jadi bukan hanya soal mental saja, tapi keuangan juga. Meskipun pemerintah ngasih bantuan untuk hal melahirkan, mengasuh anak, cuman kan untuk kesiapan dari mental dan keuangan pribadi kan itu masing-masing ya guys. Kenapa sih di Jepang banyak banget yang hamil di luar nikah atau hamil dini, masih umur 18 tahun, 16 tahun udah hamil? Itu karena memang aturan ketuhanannya di Jepang itu nggak kayak di Indonesia. Jadi kayak di Indonesia, aku sebagai muslim kan ada aturannya, kayak dilarang berhubungan badan sebelum menikah. Dan di Jepang, kalau dia sudah istilahnya sudah selesai SMA, dia mau menyewa apartemen pun, hidup bareng sama pasangannya, itu nggak apa-apa, walaupun bukan dalam ikatan pernikahan ya guys. Terus di Jepang juga banyak yang di umur yang 13 tahun udah mulai berhubungan badan dengan pacarnya. Alhasil dari kekurang pengetahuan tersebut, banyak anak yang masih di bawah umur kayak 16 tahun, 17 tahun hamil, dan itu kan bisa mengorbankan pendidikannya. Untuk malunya sih enggak, cuman pendidikan sama kesiapan ekonomi. Iya kalau orang tuanya kaya otomatis yang susah mereka sendiri kan. Akhirnya kenapa aborsi itu dilakukan. Dan rata-rata untuk orang yang melakukan aborsi itu di umur 20 tahun ke bawah ya guys. Rata-rata yang paling banyak. Terus sama umur 40 tahun ke atas. Untuk yang udah agak matang, yang emang udah siap, rata-rata memang dilahirkan dan dirawat anaknya tersebut. Dan itulah kenapa
karena kurangnya pendidikan tentang alat kontrasepsi, makanya terjadilah kehamilan yang tidak disengaja. Dan ini banyak banget ya guys. Jadi tahun 2018 aku dapat data dari Wikipedia, itu ada 160.000 kasus aborsi. Miris banget kan guys, 160.000 janin digugurkan di Jepang. Terus untuk selanjutnya, kapan aborsi itu bisa dilakukan? Jadi untuk aborsi Jepang itu ada tiga fase. Yang pertama umur 5-12 minggu itu atau kehamilan awal. Kehamilan awal itu jadi bayinya kan masih kecil, itu bisa digugurkan melalui dilatasi kuretase dan dilatasi evakuasi kalau bahasa kedokterannya. Terus yang kedua, yang kedua aborsi menengah, yaitu umur janinnya 12 minggu sampai 22 minggu. Itu sudah agak terbentuk ya guys. Jadi untuk pengambilan janinnya melalui dilatasi evakuasi atau sedot vakum. Jadi kayak dilonggarin gitu, dilunakin gitu, terus disedot janinnya. Itu kemungkinan masih seginian ya guys, kalau masih umur segitu. Terus yang ketiga, aborsi telat, umurnya 22 minggu ke atas. Aborsi telat ini tidak diizinkan oleh hukum Jepang ya guys. Namun untuk alasan kehidupan ibu dan alasan kesehatan medis, maka hal ini diperbolehkan dengan cara operasi sesar. Terus yang paling kejam lagi adalah pemotongan dari bagian tubuh si janinnya tersebut. Bayangin kan, udah janin kalau di atas 22 minggu kan gede tuh. Itu tangannya, lehernya, kakinya itu dipotong terus diambil kayak gitu. Ih, nggak ngebayangin kasihannya kayak gimana sakitnya janin tersebut. Setelah proses dari pengguguran tersebut, nanti untuk janin yang di bawah 12 minggu akan dibuang sebagai limbah medis. Sedangkan untuk bayi yang berumur di atas 12 minggu akan dikremasi terus dikuburkan. Ada juga sih yang di bawah 12 minggu dikremasi. Itu tergantung mintanya pasien gimana. Terus ada nggak sih upaya pemerintah untuk mengurangi orang yang kepengen aborsi? Ada sih, banyak. Contohnya ya, di Jepang itu kalau mau melahirkan ada subsidi sebesar 40-50 juta. Itu untuk biaya persalinan. Terus setelah melahirkan juga gitu. Jadi anak dari umur 0 sampai 3 tahun itu disubsidi oleh pemerintah. Per bulannya dikasih sekitar 1.500.000 untuk yang tidak mampu. Dan peraturan tersebut berbeda ya guys, tergantung dari daerahnya masing-masing. Jadi ada yang lebih sedikit, misalnya orang itu tergolong agak mampu, nanti paling nerimanya juga sekitar 5.000 yen kayak gitu. Terus banyak juga sekarang rumah-rumah adopsi yang didirikan oleh dokter-dokter. Jadi kayak di Provinsi Miyagi, di situ ada dokter yang dia rela kayak bikin kayak yayasan gitu. Jadi menampung para janin yang mau digugurkan. Terus misalnya si perempuan tersebut nggak punya uang, itu ditampung di situ secara gratis sampai anak itu mau melahir. Terus kalaupun anak itu sudah lahir, nanti itu lagi, misalnya orang tuanya berubah pikiran, si ibunya, aku pengen merawat anak itu, aku pengen merawat anak ini, boleh. Jadi perjanjian itu boleh dibatalkan dan nggak bayar apapun. Terus di daerahku, sekitar daerah sini juga ada, di daerah Kumamoto itu memang kayak
terkenal besar ya. Jadi untuk bayi-bayi yang dibuang diadopsi di sana. Itu salah satu program dari pemerintah Jepang. Untuk biaya aborsi di Jepang sih berapa? Nah, kalau untuk biaya aborsi di Jepang rata-rata sekitar 20-30 jutaan. Itu tergantung semesternya. Jadi tergantung, kan ada trimester kan, pertama, kedua. Jadi kalau yang agak murah itu yang trimester pertama atau di bawah 12 minggu. Kalau di atas 12 minggu sampai 22 minggu itu juga semakin rumit, semakin mahal. Terus untuk aborsi itu nggak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang bukan ahli. Jadi yang nggak bisa dilakukan selain dokter. Misal kalau di Indonesia kan untuk aborsi kan sekarang ilegal ya. Jadi mereka melakukan aborsi melalui obat kayak gitu, diminum. Itu kalau di Jepang obat nggak diperjualbelikan karena itu beresiko. Resikonya apa? Ya kalau si bayi itu luruh, otomatis kan pendarahan ya guys. Dan pendarahan itu nggak bisa ditangani sendiri, akhirnya penyebab dari kematian. Makanya itu kalau aborsi nggak bisa ditangani sendiri. Terus di mana sih bisa aborsi kalau di Jepang? Kalau aborsi itu ada di rumah sakit ginekologi di Jepang. Nanti di situ bisa tanya-tanya dan udah ditunjuk ya rumah sakit mana aja kayak gitu. Aku nggak ada sama sekali niat buat nyuruh kalian aborsi ini, enggak ya guys. Demikian video aku pembahasan tentang aborsi di Jepang, yang mungkin kalian banyak yang nggak tahu gimana aborsi di Jepang. Semoga video aku sebagai pembelajaran, maksudnya bisa dipetik kalau aborsi itu sakit, aborsi itu menyakiti orang lain meskipun itu darah daging kita, dia sakit guys. Jadi jangan sampai kalau kita udah terlanjur melakukan dosa, terus kita nggak bertanggung jawab, kita membunuh darah daging kita. Itu aku sangat membenci orang yang kayak gitu. Jadi kalau emang kalian berdosa, tanggung jawablah, rawatlah anak kalian dengan sepenuh hati. Dan jangan lupa minta ampun sama yang di atas. Terima kasih udah melihat video aku. Terima kasih udah subscribe. Yang belum subscribe, minta tolong di subscribe ya guys. Karena subscribe kalian bakal membantu aku buat bikin video lagi, buat kasih informasi tentang Jepang yang lebih lagi. Terima kasih, sampai jumpa di next video Jawa Japan channel. Bye bye.